Kesaksian Yulianis singgung Ibas, Demokrat kejang-kejang, Jokowi ambil untung dari pansus. Kehadiran mantan anak buah Muhammad Nazarudin, Yulianis di rapat pansus hak angket KPK menguak kembali kisah lama yang sudah terpendam dan sengaja dipendam terkait keistimewaan putra bungsu mantan Presiden SBY, Edi Baskoro alias Ibas. Ibas yang sempat namanya disebut dalam persidangan KPK tidak pernah berhasil dipanggil. Menurut pengakuan Yulianis, pemanggilan tak jadi dilakukan lantaran tak direstui Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Padahal penyidik sudah mempersiapkan surat pemanggilan terkait kasus Hambalang kepada Ibas. Tapi komisioner saat itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto melarang. Katanya itu adalah seorang teman. Kata Yulianis di hadapan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan. Yang bukan teman dipanggil, penyidik bicara sama saya tanya ke penyidik kenapa saudara Ibas tidak dipanggil. Jawabannya ditolak Bu, sampai sekarang saya juga jadi tertawa. Demikian kata Yulianis. Kesaksian Yulianis ini bukan hal baru sebenarnya. Isu Ibas tidak juga dipanggil meski namanya terus disebutkan, sudah banyak yang mengisukan ada permainan di balik layar. Entah siapa yang bermain, tetapi pernyataan Yulianis bisa saja menjadi jalan masuk. Intervensi terhadap KPK mungkin saja bisa dilakukan. Itu bukan isapan jempol dan sudah terbukti kebenarannya. Setidaknya kita bisa melihat contoh dalam diri Antasari Ashar yang terpaksa mendekam di penjara karena tidak mengikuti keinginan penguasa pada saat itu. Benar atau tidaknya hanya merekalah yang mengetahuinya. Tetapi terlalu naif rasanya kalau kita memalingkan mata terhadap pengalaman pahit yang dialami oleh Antasari yang harus mendekam bertahun-tahun di penjara karena mengusut besan SBY. Sampai sekarang seperti ada kekuatan yang tidak terlihat membungkam semua isu itu. Kasus Hambalang diyakini banyak pihak sebenarnya juga dinikmati oleh Ring 1 Cikeas. Nama Ibas yang disebut dalam persidangan bukanlah sebuah jebakan atau penggiringan opini, melainkan sebuah fakta yang terpendam. Sampai sekarang saja saya bingung bagaimana bisa Ibas dan Agus Yudhoyono punya harta berlimpah padahal kerjanya tidak mampu menghasilkan harta sebanyak itu. Alasan Anissa adalah seorang artis sukses yang bisa punya kekayaan sebesar 15 miliar adalah penjelasan yang terbodoh pernah saya dengar. Kalau alasannya kenapa? Karena korupsi ayah Anissa mungkin saya akan percaya, tetapi kalau karena pekerjaan artis Anissa, saya sangat meragukannya. Karena nama Anissa pada saat itu tidaklah setenar artis model Raffi Ahmad saat ini. Apalagi Ibas yang tidak jelas apa pekerjaannya. Begitu jadi anggota dewan punya harta berlimpah di mana-mana. Mungkinkah karena dijadikan komisioneris di beberapa perusahaan pemerintah karena merupakan anak presiden? Tetapi hal itu malah semakin memperkuat tuduhan bahwa zaman SBY nepotisme sangatlah kental sekali. Ya, ada tudingan bahwa di zaman SBY keberadaan sangat kental, kekerabatan sangat kental menguasai komisionaris di beberapa BUMN. Benar atau tidaknya bisa dengan mudah dicekik. Ulangi, benar atau tidaknya bisa dengan mudah dicek melihat kekayaan kerabat dekat SBY. Itulah mengapa pemerintahan SBY diibaratkan Mbak Gurita yang memiliki banyak tangan. Lalu sekarang benarkah tudingan Yulianis tersebut? Saya menduga 80-90% tudingan itu benar. Apakah hal ini membuat Demokrat tolak pansus dan tidak ingin ikut serta di dalam pansus? Ya, saya yakin salah satunya pasti adalah hal ini.
Demokrat sudah memprediksi bahwa kasus pansus ini akan menyeret nama SBY. Bukan apa-apa karena penelusuran pansus mau tidak mau, suka atau tidak suka akan menguak fakta lain yang terjadi di dalam kepemimpinan KPK sebelumnya. Di mana saat ini, ya hal ini akan menyinggung pemerintahan SBY yang selama 10 tahun dicurigai beberapa kali melakukan usaha intervensi kepada KPK. Apakah kini juga Jokowi melakukan intervensi? Saya yakin tidak. Jokowi malah seperti sengaja membiarkan pansus ini menjadi sebuah strategi politik untuk mengungkap hal-hal yang selama ini didiamkan dan juga menjadi sebuah cambuk kepada KPK untuk semakin serius dalam pemberantasan korupsi. Bayangkan saja, melalui pansus ini Jokowi mendapat keuntungan lawan politiknya kejang-kejang karena nama Ibas semakin kembali diusut. Dan KPK juga semakin serius memberantas korupsi, salah satunya dengan menetapkan Setia Novanto yang selama bertahun-tahun tidak pernah tersentuh. Apakah pansus ini akan berhasil bermanuver dan menghasilkan sebuah terobosan yang diinginkan oleh koruptor KPK, yaitu dibubarkan? Saya yakin tidak. KPK tidak akan pernah bisa direvisi, apalagi mengibiri kewenangan penyadapan, karena Jokowi pasti tidak akan menyetujuinya. Tetapi pansus ini merupakan, menurut saya, akan menghasilkan banyak isu menarik yang bisa dipakai menyerang lawan-lawan politiknya. Demokrat sudah merasakan karena nama Ibas sudah disebut, bagaimanakah muaranya? Saya berharap muaranya adalah Ibas segera dipanggil terkait Hambalang dan segera mungkin dijerat. Apalagi KPK kali ini tidak akan bisa intervensi, ya tidak bisa diintervensi seperti halnya pada saat kekuasaan SBY. Kalau KPK ini berhasil menjerat Setia Novanto, maka saya juga yakin akan bisa menjerat Ibas. Selamat kejang-kejang Demokrat. Demikian ditulis oleh Palti Huta Barat. Terima kasih.